Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basna Pinocci, NIM 2111140100 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat video atau menjelaskan materi fikih muamalah. Yang pertama yaitu fikih materi akad dalam jasa, yaitu wadiah dan rahan. Pengertian wadiah. Wadiah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberikan. Juga diartikan ita'u al-mal liyahfadzahu wa fi qulubihi, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya. Karena itu, istilah wadiah sering disebut sebagai mawudi'a inda ghairu malikihi liyahfadzuhu, yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemilik supaya dijaga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan tersebut. Yang selanjutnya yaitu wadiah yad amanah, yang artinya titipan tersebut boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan tersebut, sehingga pihak penerima titipan tersebut bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari pertanggungjawaban atas suatu barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat wadiah. Rukun, barang tersebut barang yang dititipkan. Yang kedua, orang yang menitipkan barang. Yang ketiga, orang yang menerima titipan atau penerima titipan. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Adapun syaratnya yaitu a. penawar atau ijab dan penerima atau qabul. Yang kedua yaitu para pihak yang berkontrak. Yang ketiga yaitu harta yang disimpankan. Selanjutnya yaitu landasan hukum wadiah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kuntum ala syafirin walam tajidu katiban farihanum maqbuda. Fa'in amana ba'dukum ba'dan falyu'addil lazi' mina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala ta'tumu sahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Selanjutnya yaitu pengertian rahan. Menurut bahasa gadai atau al-rahan berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahan adalah terkurung atau terjerat, sedangkan menurut istilah gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Beberapa ulama mendefinisikan rahan sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Yang kedua yaitu dasar hukum rahan ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafarim walam tajidu katiban farihanum maqbuda
Fa'in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil lazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala ta'tumus sahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Dan ada pula dalam dasar hukum rahan dalam as-sunnah yang berarti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dengan berutang dari seorang kaum Yahudi dan Nabi menjaminkan sebuah baju perang atau baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat rahan. Yang pertama yaitu rukun rahan. Yang pertama rahin atau orang yang menggadaikan jaminan atau orang yang menggadaikan. Yang kedua murtahin yaitu orang yang menerima jaminan. Yang ketiga yaitu marhun yaitu barang yang dijadikan jaminan. Yang keempat yaitu marhun bih yaitu uang yang dijadikan sebagai utang. Yang kelima sighot yaitu akad ijab qabul dari rahin dan murtahin. Selanjutnya yaitu syarat rahan yaitu yang pertama pelaku. Dari keduanya orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai, yaitu orang balik, sehat akal, bukan safi dan tidak dipaksa. Kedua yaitu barang yang digadaikan yaitu utang dan sighot. Baik, nama materi selanjutnya yaitu al-arya dan qardul hasan. Kata al-arya berasal dari kata arrah yang berarti meminjam atau sewa menyewa. Konsep al-arya melibatkan transaksi sewa menyewa atau pinjam meminjam di mana peminjam mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang dimiliki oleh pemberi pinjaman atau pemilik. Sedangkan qardul hasan berasal dari kata qard yang berarti pinjaman dan hasan yang berarti baik atau bagus. Konsep qardul hasan adalah pinjaman tanpa bunga atau keuntungan tambahan yang diberikan sebagai untuk sedekah atau bantuan finansial kepada penerima. Ayat yang mendukung yang pertama yaitu ayat At-Takhabun ayat ke-17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Al-arya dan qardul hasan. Al-arya adalah pengembalian dalam al-arya meminjam atau menyewa. Biaya pembayaran sejumlah uang sebagai pembayaran sewa atau pinjaman untuk menggunakan barang atau jasa tersebut. Pengembalian bersifat materi. Pengembalian dalam qardul hasan, pengembalian pinjaman bersifat tanpa keuntungan atau bunga tambahan. Penerima pinjaman hanya membayar kembalian sejumlah yang dipinjam. Imbalan, pemberi pinjaman atau pemilik barang atau jasa dalam al-arya menerima pembayaran sewa atau pinjaman sebagai imbalan atau penggunaan barang atau jasa tersebut. Imbalan, pemberi pinjaman dalam qardul hasan memberikan pinjaman sebagai bentuk amal baik atau sedekah tanpa mengharapkan keuntungan materi. Selanjutnya yaitu keuntungan dan resiko. Al-arya, keuntungan mengakses tanpa membayar awal. Fleksibel menggunakan. Dari resikonya yaitu kerusakan atau kehilangan barang, ketidakpastian kondisi barang. Sedangkan qardul hasan, keuntungannya adalah bentuk sedekah, membantu tanpa keuntungan materi. Dan resiko ketidakmampuan membayar, potensi konflik persyaratan pengembalian.
Baik, materi selanjutnya yaitu hibah. Pengertian hibah secara bahasa, hibah berasal dari kata Arab al-hibah yang berarti memberikan atau hadiah dan bangun atau bangkit. Kata hibah terambil dari kata hububur. Hububuri artinya muruhuha atau perjalanan angin. Yaitu yang kedua yaitu dasar hukum hibah. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini berdasarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Quran surat An-Nisa ayat ke-14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Selanjutnya yaitu rukun hibah. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada 4. Yang pertama, orang yang menghibahkan atau al-wahid. Yang kedua, harta yang dihibahkan atau al-mauhud. Yang ketiga, lafal hibah. Yang keempat, orang yang menerima hibah atau mauhub lahu. Selanjutnya yaitu materi tentang zakat. Pengertian zakat dari sisi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa Arab zakah yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan secara istilah, zakat ialah mengelola mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayar zakat yang dinamakan sebagai muzaki, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahid. Yang kedua yaitu landasan hukum zakat. Hukum zakat wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui. Al-ma'lumin ad-dini bi'adaruhu. Jika seorang muslim mengingkarinya bahkan karena ketidaktahuan, jahalah atau baru masuk Islam, hadis al-Islam, maka ia telah kufur. Landasan zakat berdasarkan dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut. Yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Selanjutnya yaitu rukun-rukun zakat. Yang pertama ada niat, harta yang dizakati, pemberian zakat, penerima zakat. Yang keempat adalah syarat-syarat zakat. Yang pertama, beragama Islam, orang yang merdeka atau bukan budak, harta yang dimiliki halal, kepemilikan penuh atas hartanya, memberikan nisab sesuai jenis hartanya, mencapai haul sesuai dengan ketentuannya, tidak memiliki hutang, dan yang terakhir harta atau penghasilan yang bertambah. Yang kelima yaitu jenis-jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah yang kita bayarkan pada saat Idul Fitri saja atau masih di dalam bulan Ramadan, dan zakat mal bisa dibayar dari kapanpun. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu pengertian infak. Kata infak berasal dari kata al-faqo yunfiku, artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan atau
hanya dalam bentuk materi saja. Adapun hukum, ada yang wajib dan ada yang sunnah, mubah, bahkan ada yang haram. Selanjutnya yaitu dasar hukum infak. Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dan Rasulullah SAW dan dalam banyak hadisnya telah memerintahkan kita agar berinfak. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri. Quran Surah At-Takhabun ayat 16. Rukun infak. Yang pertama, penginfak, munfik. Maksudnya yaitu orang yang berinfak. Yang kedua, orang yang diberi infak. Yang ketiga, sesuatu yang diinfakkan. Selanjutnya yaitu macam-macam infak. Ada infak mubah, infak wajib, infak haram, infak sunnah. Selanjutnya materi tentang sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab berasal dari kata syadaqah yang bermakna pemberian dari seseorang muslim yang kemudian diberikan kepada orang lain secara sukarela dan tidak ditentukan terkait jumlah dan waktu pelaksanaannya. Sedekah merupakan ibadah dalam bentuk pemberian yang bersifat umum yang tidak hanya berupa pemberian atas harta tetapi juga berlaku atas perbuatan baik hasil dari kebenaran iman seseorang muslim. Sedekah, orang yang memberi, orang yang diberi, ijab qabul, dan barang yang diberikan. Yang selanjutnya itu manfaat dan keuntungan sedekah. Sedekah dapat menghilangkan dosa dan meringankan sakaratul maut. Sedangkan sedekah dapat mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan naungan di hari kiamat, didoakan malaikat, mendapatkan keberkahan harta dan jiwa. Yang selanjutnya yaitu macam-macam sedekah. Yang pertama sedekah uang, yang kedua yaitu sedekah barang. Materi selanjutnya itu tentang dropship. Secara istilah, sistem dropship adalah sistem jual beli online. Teknik daripada penjualan ini, beli sistem dropship adalah dropshipper, penjual barang ke pembeli dengan bermodalkan foto supplier tanpa harus menyetok barang dan menjual ke konsumen dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper. Setelah pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper, kemudian dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dropshipper yang ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli serta memberikan data-data konsumen seperti nama, alamat, nomor ponsel kepada supplier. Kemudian barang yang dipesan akan dikirim oleh supplier ke pembeli melalui jasa pengirim barang atau kurir. Tetapi yang menariknya adalah nama pengirim yang tercantum tetaplah nama dropshipper. Dasar hukum dropship. Jual beli sistem dropship model mukalaharan disepakati oleh mayoritas ulama sebagian haram, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan asalkan ia mengetahui ciri-ciri umum dari barang tersebut. Sebagian dari kalangan ulama mazhab Syafi'i yang memandang hukumnya yaitu boleh sebagaimana pandangannya, yang artinya maksud dari perkataannya Abi Sujah belum pernah disaksikan, dipahami sebagaimana apabila barang yang dijual pernah disaksikan, hanya saja saat akad dilaksanakan barang tersebut masih gaib atau tidak ada, maka hukumnya adalah boleh. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dropship. Kelebihan dropship yaitu minim modal, mudah untuk memulai, biaya operasional relatif rendah, lokasi yang fleksibel, produk yang
variatif, lebih mudah untuk diuji, stabilitas yang cukup tinggi. Sedangkan kekurangan dropship, margin keuntungan relatif rendah, masalah ketersediaan, kompleksitas dalam pengiriman, nama baik dipengaruhi oleh pemasok, kustomisasi terbatas. Selanjutnya yaitu tentang reseller. Pengertian reseller, sesuatu istilah terdiri atau dua suku kata yaitu re dan seller. Re yang artinya lagi atau kembali dan seller artinya penjual. Jadi secara terminologi reseller artinya adalah penjual yang menjual kembali. Reseller hampir mirip dengan pedagang yang sama-sama mengambil barang dari penjual dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu macam-macam reseller. Ada macam-macam reseller sebagai berikut. Yang pertama, reseller dengan modal bagi hasil. Yang kedua, reseller yang modal jaminan. Yang ketiga, reseller dengan model web replika. Yang keempat, reseller dengan model web alone. Yang kelima, reseller dengan model beli jual. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan reseller. Kelebihan reseller. Reseller dapat langsung melakukan, mengendalikan, mengatur dan mengelola semua stok barang yang telah dibelinya. Selanjutnya, bisnis yang dijalankan oleh reseller dapat dikembangkan lagi karena produk yang dijual tidak harus bergantung pada satu produk produsen saja. Selanjutnya yaitu seorang reseller dapat mengembalikan produk agar keuntungan dapat diciptakan secara maksimal. Memiliki hubungan yang erat dengan konsumen sehingga reseller akan mendapat sikap loyalitas dari setiap pelanggannya. Selanjutnya yaitu kekurangan reseller. Yang pertama, modal yang dikeluarkan seorang reseller tidak sedikit. Itu sebabnya reseller harus benar-benar memperhatikan strategi pemasaran agar bisa balik modal atau memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya yaitu reseller harus menyediakan tempat tersendiri untuk stok barang. Selanjutnya yaitu jika produk tidak laku, reseller harus menanggung kerugian yang besar. Selanjutnya, reseller harus melakukan banyak hal seorang diri, mulai dari pemasaran, melayani pembeli, packing hingga pengiriman barang. Materi selanjutnya yaitu e-money. E-money atau uang elektronik berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement atau BIS didefinisikan sebagai suatu produk, storage, values, atau profit di mana sejumlah nilai uang tersimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh seseorang. Dasar hukum e-money dalam Islam. Melalui fatwanya, MUI menyatakan bahwa hukum e-money atau uang elektronik adalah boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Wadiah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang tersebut dapat mengambil kapan dan kapanpun dan dimanapun sesuai kesepakatan. Yang kedua, akad qard adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu karakteristik e-money. Karakteristik e-money, uang elektronik, electronic money. Definisi sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor tersebut terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Selanjutnya, nilai uang tersebut
disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang selanjutnya, nilai uang elektronik tersebut yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit, bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan e-money. Kelebihan serta kekurangan uang elektronik. Maraknya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu kelebihan dan serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Yang pertama, kita membahas tentang kelebihan uang elektronik. Yang pertama, kelebihannya adalah transaksi cepat. Yang kedua, tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Yang ketiga, praktis dan mudah dibawa. Sedangkan kekurangan uang elektronik tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Yang kedua, sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Yang ketiga, belum banyak pedagang yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Yang keempat, mengakibatkan pengguna elektronik tersebut cenderung boros. Baik, materi selanjutnya yaitu wakaf uang. Wakaf secara bahasa berasal dari kata wakafa yakifu, yang artinya berhenti, atau lawan dari kata istamarah. Kata ini sering disamakan dengan at-tabis atau al-tasbil yang bermakna al-habs an tasarruf, yakni mencegah dari mengelola. Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan kepemilikan disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Kemudian menurut Jamhul, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya dengan tetapnya harta tersebut serta memutuskan pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dasar hukum wakaf uang. Adapun dasar hukum wakaf uang dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat ke-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilimpah gandakan atau pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka selanjutnya yaitu syarat sah wakaf uang. Syarat wakaf meliputi ada orang yang berwakaf atau wakif. Yang selanjutnya ada harta yang diwakafkan, mauquf, ada tempat ke mana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf atau peruntukan harta benda wakaf. Yang selanjutnya yaitu ada akad atau pernyataan wakaf. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur wakaf uang. Yang pertama, wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Selanjutnya yaitu materi tentang cryptocurrency.
Cryptocurrency merupakan gabungan antara dua kata, yaitu kriptografi yang berarti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Menggunakan jaringan internet untuk bertransaksi mata uang digital yang berbentuk virtual. Yang kedua, fungsi cryptocurrency. Yang pertama, sebagai instrumen investasi. Yang kedua, menggunakan cryptocurrency tidak serta-merta hanya sebagai instrumen investasi. Yang ketiga yaitu mining atau pertambangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.